Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih kehadirannya untuk klien kami, Mas Michael Dwi Hatami dan Rohmatul Hasanah dan Zainal Arifin. Hari ini kami dari saya, Derajat Habibi, dan Mas Eko dan Mas Dimas Bagas ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Hilmi Azmi Fatima Eskom Mkom, yaitu rekayasa perangkat lunak. Kami dari tim pengembang kami mengambil Dukcapil Track, dan ini aplikasi yang sudah kita kembangkan, yang kita ambil, dan presentasinya akan dipresentasikan oleh Mas Eko. Mas Eko, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Habibie. Jadi sesuai dengan eh, request dari klien sebelumnya bahwa untuk Dukcapil Track ini ada 4 akun pengguna yang diharapkan, yaitu warga, verifikator, petugas, dan kepala. Jadi ini untuk aplikasinya uh, kita masih buatkan dulu prototipenya. Jadi bisa dicoba ini untuk masing-masing akun mulai dari username dan passwordnya ini sama. Jadi satu contoh kita login sebagai warga. Oke. Nah, eh, di sini ada pilihan jenis dokumen untuk yang mau diajukan. Ini ada 2 pilihan, ada iktp dan kartu keluarga. Kemudian untuk tiap jenis dokumen ini pun ada alasan, kita tambahkan lagi alasan gitu, karena eh, biasanya ketika kita mengajukan dokumen itu ditanya alasannya itu kenapa. Jadi satu contoh KTP ini bisa iktp baru atau ada perubahan biodata atau hilang dan rusak. Begitu juga untuk kartu keluarga, ini ada pilihannya apakah untuk bisa kakak bagi yang sudah menikah atau penambahan anggota keluarga, misalkan ada kelahiran di situ ada anak, ya kan, yang harus dimasukkan ke kakak atau pindah domisili. Nah, ini juga jika kita memilih tiap alasan pembuatan, jenis dokumen ini akan mengikuti alasan yang kita pilih. Jadi satu contoh ketika pindah domisili itu, jadi ada surat keterangan pindah yang dibutuhkan. Untuk penambahan anggota keluarga ada akta kelahiran gitu. Eh, Kemudian ini untuk dokumen ini semuanya kami buat mandatori itu. Jadi harus diupload keseluruhan, tidak boleh ada yang tidak. Kemudian untuk masing-masing file ini formatnya itu PDF atau JPG dan maksimal itu 2 megabyte. Jadi satu contoh, oke, ini saya sudah siapkan file yang berukuran lebih dari 2 megabyte. Ini kalau diupload, maka akan muncul pesan error seperti ini. Tuh. Jadi dia hanya bisa menerima file di bawah 2 megabyte. Jadi kita ambil yang satu contoh yang tidak terlalu banyak. Jadi ini ada kartu keluarga, misalkan kita unggah kartu keluarga, kemudian EKTP, kemudian dokumen pendukung seperti akta. Nah, ini jika sudah semua, baru kita bisa unggah file dan kirim pengajuan. Ini kita klik. Nah, ini adalah simulasi WhatsApp Gateway karena permintaan dari klien sebelumnya adalah mengintegrasikan dengan WhatsApp Gateway, cuman ada keterbatasan dari kami karena jika harus menggunakan WhatsApp Gateway tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan karena menggunakan layanan pihak ketiga WhatsApp gitu, jadi harus ada biaya. Jadi ini sementara kami simulasikan berupa notif seperti ini gitu. Jadi nanti kalau sudah diintegrasikan dengan WhatsApp Gateway, tentunya ini akan terkirim ke nomor WhatsApp warga tersebut. Kemudian untuk warga juga ada tambahan di sini untuk pengaturan profil seperti nama, NIK, nomor handphone, dan email. Jadi notifikasi tadi akan terkirim ke nomor handphone warga tersebut. Ini ketika sudah diajukan akan muncul status pengajuannya di sini, mulai dari ID pengajuan,
dokumen, alasan, dan sebagainya. Eh, Jika masih dalam status pengajuan, diajukan ini warga bisa membatalkan. Jika misalkan entah eh, salah, mungkin salah unggah dokumen atau salah memilih alasan dan sebagainya, itu warga bisa melakukan pembatalan. Sementara kita lanjut dulu ke akun selanjutnya yaitu verifikator. Oke, di akun verifikator pengajuan tadi sudah masuk sini. Nah, ketika diklik akan muncul dokumen-dokumen yang tadi diunggah oleh warga dan petugas verifikator bisa mengunduhnya untuk melihatnya. Jadi satu contoh ini kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Ini bisa dicek. Nah, ini contoh screenshotnya. Sorry, ini contoh dokumennya. Itu saya memang menggunakan screenshot. Jadi bisa dilihat bahwa file yang diunduh oleh petugas verifikator itu sama dengan yang diunggah oleh warga tadi. Tuh. Kemudian eh, ketika setiap mengunduh file, petugas verifikator bisa memberikan status apakah dokumen tersebut valid atau tidak valid. Jadi misalkan kartu keluarganya valid, iktp-nya valid, tetapi dokumen pendukungnya tidak valid. Nah, ketika ada salah satu status berkas ini tidak valid, di sini akan terbuka text box untuk memberikan alasan. Kemudian tombol tidak lolos verifikasi akan aktif. Ini digunakan untuk menolak proses pengajuan tersebut karena ada dokumen yang tidak valid. Tapi jika seluruh dokumennya valid, maka yang akan aktif adalah tombol lolos verifikasi. Selanjutnya ini akan saya klik. Nah, ini juga akan mengirim lagi pesan ke nomor handphone warga yang tadi bahwa status sudah lolos verifikasi. Kemudian lanjut ke selanjutnya ke akun petugas. Oke, di akun petugas pengajuan tadi juga sudah masuk. Nah, ketika diklik seperti permintaan dari klien, akun petugas ini ada 3 alur, yaitu dia menaikkan statusnya menjadi sedang dicetak, kemudian setelah itu siap diambil, kemudian jika sudah diterima, ini statusnya nanti sudah diambil. Nah, di sini juga kami batasi bahwa ketika statusnya lolos verifikasi dari petugas verifikator sebelumnya, hanya tombol ini yang aktif, yang tombol ini tidak bisa diklik. Ya, ketika ini sudah diupdate statusnya sedang dicetak, barulah tombol yang kedua aktif. Itu. Nah, terus kemudian ini juga kita klik, maka statusnya naik lagi ke siap diambil. Nah, tapi tombolnya belum bisa diklik. Kenapa? Karena ini artinya kan eh, petugas baru memberi notifikasi bahwa dokumennya siap diambil, tetapi kan dokumennya belum diambil oleh warga. Di sini alurnya kembali lagi ke warga. Nah, di dashboard warga, statusnya sudah naik menjadi siap diambil. Ketika diklik, maka akan muncul eh, fitur untuk memilih tanggal kapan warga tersebut akan mengambil dokumen yang sudah jadi tersebut. Jadi, di sini bisa pilih tanggal, karena sekarang tanggal 8, jadi hanya bisa memilih di atas tanggal 8 dan hanya Senin sampai Jumat, di luar Sabtu Minggu dan di luar tanggal merah. Tuh. Jadi satu contoh misalkan kita pilih tanggal 20, kemudian di sini klik simpan jadwal. Nah, maka di sini statusnya akan terisi jadwal pengambilan dokumen menjadi tanggal 20 Agustus. Kemudian kembali lagi ke akun petugas tadi. Oke, nah di akun petugas pun sudah sama. Di sini sudah muncul keterangannya tanggal pengambilannya, tanggal jadwal booking pengambilannya ada tanggal 20 Agustus. Jadi seandainya misalkan sudah diambil,
ini bisa dinaikkan lagi statusnya menjadi sudah diambil oleh petugas tersebut. Nah, maka pengajuan tersebut akan hilang dari sini statusnya. Kemudian di warga juga statusnya pasti akan terupdate menjadi sudah diambil. Dan sisa satu lagi terakhir akun kepala Dukcapil ini fungsinya hanya untuk melihat dashboard parameter atau laporan eh, berapa banyak pengajuan yang masuk, kemudian statusnya eh, untuk tiap-tiap status ini ada berapa pengajuan gitu kan yang sudah diambil ternyata ada satu, nanti kalau ada yang gagal dan sebagainya juga akan masuk sini. Kemudian bisa memonitor pesan WhatsApp itu, kemudian bisa mengekspor laporan ini dalam format CSV. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini laporannya. Jadi nanti kalau ada 10 pengajuan maka akan ada 10 baris di sini. Baik, saya kira itu penjelasan demo aplikasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Baik Mas Eko atas penjelasan dari aplikasinya. Mungkin dari kami presentasinya sudah cukup. Apakah Mas Muhaila ada pertanyaan Mas? Mungkin yang perlu ditanyakan terkait pengembangan dari aplikasi yang kami telah buat Mas. Ya, saya rasa untuk aplikasinya sudah, tadi pemaparan sudah cukup jelas. Kemudian aplikasi juga sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi mungkin saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, baik Mas Muhaila. Mungkin ada tambahan Mas Eko atau Mas Habibi untuk tanggapannya Mas? Atau langsung kita tutup aja? Cukup, Mas. Cukup. Cukup ya. Mungkin kita langsung tutup aja. Terima kasih Mas Muhaikal atas partisipasinya pada presentasi uh, kali ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhaikal. Terima kasih, Mas Haikal. Sama-sama. Terima kasih.